Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang eksponen. Sebelumnya materi tentang eksponen beserta contoh-contohnya sudah dijelaskan ya di pertemuan sebelum-sebelumnya juga ya. Sekarang kita akan membahas contoh eksponen bila mana sifatnya seperti ini. Buka kurung A pangkat N per A pangkat M tutup kurung pangkat negatif 1. Maka akan menjadi kebalikannya, A pangkat M per A pangkat N. Sehingga karena bentuknya pembagian, maka menjadi AM dikurangi N. Bentuk awalnya seperti ini. Karena dipangkatkan negatif 1, maka dirubah. Yang ada di bawah menjadi di atas, dan yang ada di atas menjadi di bawah. Karena bentuknya adalah bentuk pembagi, maka pangkat pada kedua variabel dikurangi. Ya, contohnya. Contoh. Sederhanakan bentuk, misalkan di sini X pangkat 2 Y pangkat 7 per X pangkat 6 Y pangkat 11 tutup kurung pangkat negatif 1. Ya. Karena pangkat negatif 1 pada sifat menandakan bahwa penyebut dirubah menjadi pembilang, bawah jadi atas, dan pembilang berubah jadi penyebut, atas jadi bawah, maka bentuk pada soal penyederhanaan di sini juga sama. Karena pangkatnya negatif, penyebut jadi pembilang. Penyebut jadi pembilang. Bawah jadi di atas. Bawah jadi di atas. Tulis X pangkat 6, Y pangkat 11 per atas jadi bawah, pembilang jadi penyebut. Atas jadi bawah, pembilang jadi penyebut. Tulis X pangkat 2, Y pangkat 7. Setelah itu, karena bentuk per ini adalah bentuk pembagian, maka pangkat-pangkat pada kedua variabel X dengan X, variabel Y dengan Y, pangkatnya saling dikurangi. Berarti di sini XX tulis X. Pangkatnya 6 kurangi 2. 6 kurangi 2. Dari mana Pak 6 kurangi 2? 6 kurangi 2 itu dari X pangkat yang di atas dan X pangkat yang di bawah. 6 kurangi 2. Kemudian yang variabel Y. Y dengan Y, tulis Y. Y. Pangkat variabel Y di atas adalah 11. Karena bentuknya pembagi maka pangkatnya dikurang. Pangkat variabel Y yang ada di bawah adalah 7. Sehingga Y pangkat 11 kurangi 7. Dan hasil akhirnya X 6 kurangi 2, X pangkat 4, dan Y 11 kurangi 7, Y pangkat 4. Nah, ini dia cara menyederhanakan bentuk persamaan atau bentuk pangkat pada variabel tertentu bila mana dipangkatkan negatif 1. Ya. Nah, mudah-mudahan kalian dapat memahami sifat yang dijelaskan pertama ini ya, yaitu pangkat negatif 1. Oke, kali ini ya contoh yang kedua dengan sifat yang hampir sama, tetapi di sini pangkatnya bukan negatif 1 ya, tetapi negatif tertentu ya, sebagaimana berikut yang akan Bapak jelaskan. Misalkan di sini ada A pangkat N per A pangkat M dipangkatkan lagi, misal pangkatnya min P. Pangkatnya pangkat tertentu ya, tertentu ini P-nya ini bisa 5, bisa 7, bisa 6, bisa 9 ya, tetapi bukan 1. Kalau tadi pangkatnya negatif 1, sekarang pangkatnya negatif P. P-nya itu adalah pangkat berapapun juga kecuali 1 ya. Caranya bagaimana? Sama ya, setiap penyebut jadi pembilang A pangkat M, setiap pembilang menjadi penyebut.
A pangkat N. Ya, jadi yang di bawah jadi di atas, yang di atas jadi di bawah. Dengan syarat M dan N pada pangkat kedua variabel dikalikan dengan P. Dikalikan dengan P. Loh Pak, kok bukan P negatif? Kenapa bukan P negatif dikalikannya? Karena bentuknya sudah berubah. Bentuknya sudah berubah dari penyebut menjadi pembilang, dari pembilang menjadi penyebut, maka pangkatnya dikalikan dengan P. Pangkatnya dikalikan dengan P, bukan dikalikan dengan negatif P ya, karena posisinya sudah berubah. Ini ya pangkatnya M, tadinya di bawah jadi di atas. Pangkatnya N, tadinya di atas jadi di bawah. Dikalikan dengan P. Dikalikan dengan P. Ya, P-nya positif karena bentuk awalnya sudah berubah ya menjadi bentuk yang seperti ini ya. Oke, maka berikutnya kita akan kalikan masing-masing M dan P ya. A M kali P ya di sini. Kemudian di bawahnya A N kali P. Karena bentuk di sini adalah bentuk pembagian ya, maka pangkat pada kedua variabel dikurangi. A M kali P, M kali P dari pangkat di atas dikurangi N dikali P ya. Bagaimana contohnya? Contohnya sebagai berikut ya. Sederhanakan ya. Sederhanakan bentuk misalkan X pangkat 2 ya, X pangkat 2 Y pangkat 3 per X pangkat 4 Y pangkat 5 tutup kurung pangkat negatif 2 ya, pangkatnya negatif 2. Ini pangkat 2 X nya ya. Nah, karena bentuknya adalah bentuk pangkat negatif, negatifnya adalah bukan negatif 1 di sini, negatif 2 ya. P-nya adalah 2, maka dirubah bentuknya. Bawah jadi atas, atas jadi bawah. Berarti ini juga sama kan? Bawah jadi atas, atas jadi bawah. Dengan syarat pangkat-pangkatnya dikalikan dengan 2 ya, dikalikan dengan 2. Ayo kita rubah di sini ya. Bawah dulu jadi atas ya. Bawah dulu jadi atas. X pangkat 4 kali dulu 2 ya. Y pangkat 5, tulis di sini Y pangkat 5 kali dulu 2 ya. Bawah jadi atas, penyebut jadi pembilang. Dengan syarat pangkat-pangkat pada penyebut pada variabel di bawah dikalikan dengan 2. Lanjut. Pembilang jadi penyebut, atas jadi bawah. X pangkat 2 dikali 2 dari sini ya. Kalau X pangkat 2 dari sini, X pangkat 2 dikali 2 dari sini 2-nya ya. Tuh ya. Y pangkat 3, ini pernya diperpanjang ya, dipanjangin. Y pangkat 3 dikali 2. Tuh, bentuknya menjadi seperti itu. Nah, kemudian kita kalikan dulu pangkatnya sebelum pangkat-pangkatnya ini kita kurangi karena bentuknya adalah bentuk pembagian. X 4 kali 2, X pangkat 8. Y 5 kali 2, Y pangkat 10. Ya. Per X 2 kali 2, X pangkat 4. Y 3 kali 2, Y pangkat 6. Karena bentuknya adalah bentuk pembagian, per ini adalah bentuk pembagian, maka pangkat-pangkat pada variabel ini kita kurangi menjadi X 8 kurangi 4, kemudian Y 10 kurangi 6. Y 10 kurangi 6. 8 kurangi 4 dari mana? 8 kurangi 4, 8 adalah pangkat X di atas, 4 adalah pangkat X di bawah. 10 kurangi 6, 10 pangkat Y di atas, 6 pangkat Y di bawah. Karena bentuknya pembagian, maka pangkatnya dikurang. X 8 kurangi 4, X pangkat 4 ya.
Kemudian Y10 kurangi 6, Y pangkat 4. Ya, oke, itu saja yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat.